luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pendidikan Seks dalam Hasanah Islam. Perkenalkan, nama saya Futihatul Hidayah dan ada rekan saya. Yang pertama adalah ada Mbak Reni Ilyasih, yang kedua ada Mbak Asti Tariningsih, dan yang ketiga ada Dian Fajar Islami. Menurut hukum Islam harus diberikan, bahkan diwajibkan pendidikan sejak dini, merupakan syariat Islam dan telah menjadi salah satu bagian penting dalam As-Sunnah dan Al-Quran, karena mendidik masyarakat dalam memahami pendidikan seksual selaras dengan tuntunan Al-Quran, agar dapat mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijadikan sebagai suatu ibadah. Perbincangan tentang seks senantiasa dikaitkan dengan persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Pendidikan seksual termasuk bagian pendidikan akhlak. Sedangkan pendidikan akhlak adalah cabang dari pendidikan Islam. Terlebih kalau ditarik dalam tataran tujuan menurut Al-Quran, maka tujuan pendidikan seks adalah untuk menjaga dan memelihara agar seseorang tidak terjerumus dalam lembah kenistaan, yaitu penyimpangan seks dalam berbagai bentuk. Memang bersikap terbuka kepada anak sangat sulit, apalagi mengenai seks, karena pada umumnya para orang tua merasa terintimidasi dengan pertanyaan anak seputar masalah seks. Ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah orang tua atau pendidik tidak tahu jawaban yang pas untuk menjawab pertanyaan anak. Yang kedua, orang tua atau pendidik tidak rela membayangkan anak yang masih polos harus diisi pikirannya dengan pembicaraan seks yang vulgar. Dan yang ketiga, orang tua atau pendidik takut jika anak sudah diajarkan tentang seks, anak malah jadi terkesan terburu-buru untuk melakukannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Futi tentang pentingnya akhlak dalam pendidikan seksual. Namun ada beberapa juga sebagian ahli yang mengklasifikasikan perkembangan anak dalam beberapa fase, yaitu fase pertama tamyiz, masa prapubertas. Fase ini ada pada usia antara 7-10 tahun. Pada tahap ini diajarkan mengenali identitas diri berkaitan erat dengan organ biologis mereka, serta perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan anak juga diberi pelajaran tentang meminta izin dan memandang sesuatu ketika akan masuki kamar orang tuanya. Fase kedua, murahaqah, pubertas, ada pada usia 10-14 tahun. Pada tahap umur ini, anak harus diberikan penjelasan mengenai fungsi biologis secara ilmiah, batas aurat, kesopanan, akhlak pergaulan laki-laki, dan menjaga kesopanan serta harga diri. Fase ketiga, buluk, masa adolesen, pada usia 14-16 tahun. Pada tahap ini adalah paling kritis dan penting, karena naluri ingin tahu dalam diri anak semakin meningkat, ditambah dengan tahapan umur yang semakin menampakkan kematangan berpikir. Fase keempat, masa pemuda. Setelah masa adolesen, pada masa ini anak diberi pelajaran tentang etika, istighfar, menjaga diri jika belum mampu melaksanakan pernikahan. Fase kelima, analisa. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan pendidikan seks. Tujuan pendidikan seks menurut Al-Ghazi adalah memberikan pengetahuan yang tepat kepada anak untuk menghadapi persiapan adaptasi secara baik dengan perilaku-perilaku seksual pada masa yang akan datang. Dengan maksud dapat mendorong anak melakukan sesuatu kecenderungan yang logis dan benar dalam masalah-masalah seksual dan reproduksi. Nah, secara garis besar, pendidikan seks diberikan sejak dini dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu anak mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Dan yang kedua, untuk mencegah anak-anak dari tindak kekerasan. Dan yang ketiga, mengurangi rasa bersalah, rasa malu, kecemasan akibat
tindakan seksual. Yang keempat, mendorong hubungan yang baik. Dan yang kelima, mengurangi kasus infeksi melalui seks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Fajar Islami, NIM 2418078. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengenalkan seks sejak dini sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini pokok-pokok pendidikan seks yang bersifat praktis yang perlu diterapkan dan diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, menanamkan rasa malu pada anak. Yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. Yang ketiga, memisahkan tempat tidur mereka ketika usia 7 sampai 10 tahun. Yang keempat, mengenalkan waktu berkunjung. Yang kelima, menghitan dan mendidik untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Yang keenam, mengajarkan toilet training kepada anak. Yang ketujuh, pengajaran pendidikan seks mulai sholat. Yang kedelapan, mendidik anak agar selalu menjaga pandangan mata. Dan yang kesembilan, memerintahkan anak perempuan untuk berhijab ketika sudah balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.